Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan karena pada pagi hari yang indah ini kita boleh hadir bersama-sama di rumah Tuhan untuk kita boleh menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kami juga mengucapkan selamat datang untuk jemaat dari Jakarta yang boleh hadir melayani anak-anak sekolah minggu pada hari ini dan 2 hari ke depan. Biarlah kiranya pelayanan Bapak Ibu, saudara-saudari semua boleh menjadi berkat buat kita semua di tempat ini dan boleh menikmati masa-masa ada bersama dengan kami di tempat ini Jemaat Purwokerto. Terima kasih sebelumnya untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari kita akan menyiapkan hati kita pada pagi hari ini untuk boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Saya undang jemaat kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Saudara dalam kasih Tuhan, kami menyambut saudara sekalian untuk datang menghadap Tuhan, dan kebaktian kita pada pagi hari ini kita mau landaskan pada pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan berdiam diri di hadapannya. Amin. Firman Allah berkata, Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Gloria Patri. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Kita akan bersama-sama membaca pembacaan bersama yang diambil dari Yudas 1, 21, 20, 21. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Kita akan menyambut pembacaan bersama ini dengan bersama-sama menaikkan pujian rahmat Allah heranlah. Menebus datanglah ke dunia di dalam kuasa-Nya.
kita masuk di dalam doa syafaat yang pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Chause Lucy, kami persilakan. Amin. Terima kasih. Masih dengan sikap berdiri kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang menjadi landasan khotbah pada pagi hari ini yang diambil dari Yesaya 45 ayat 1 sampai 13. Kita akan baca bergantian. Kaum wanita akan membaca ayat pertama, lalu ayat yang kedua kaum pria. Demikian seterusnya sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupukul, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu telaga dan hendak mematahkan. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena namamu Yakub dan Israel, pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain.
yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan. Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah yang membentuk Israel. Kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku, atau yang memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku? Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tanganku yang mengangkat langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentara. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan, tanpa bayaran dan tanpa suap, firman Tuhan semesta alam. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Sungguh besar Kau Allahku, bahwa dalam seluruh kehidupan kita, kalau kita boleh ada sampai saat ini, itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena pertolongan Tuhan bagi setiap kita, karena penyertaan Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan atas hidup kita. Beberapa hari lalu, saya dan kakak saya dan ponakan kami yang dari Jakarta main ke Baturaden, dan sesuatu yang tidak saya pernah pikirkan selama ini, tiba-tiba anak kakak saya yang pertama itu ketika dia masuk ke aliran sungai Baturaden itu, dia lihat batu-batu besar di situ. Mungkin karena saya udah biasa lihat selama ini, jadi buat saya itu sesuatu yang biasa aja. Tapi buat dia yang baru pertama lihat batu sebesar itu, dia terkagum-kagum, Bapak Ibu. Dia bilang, wow, gitu ya. Batu, mungkin ada sebagian yang udah lihat dia ya, tadi malam dia datang ikut di remaja, namanya Grace. Dia bilang, wow, batunya besar sekali. Ini dari mana batunya? Lalu dia perhatikan dari atas dan dia tanya sumbernya dari mana, gitu ya. Dan saya bilang itulah ciptaan Tuhan. Dan dia lihat pohon besar, dia juga bilang, wow, pohonnya sebesar itu. Jadi saya berpikir dari sana bahwa betapa besarnya Tuhan kita, gitu ya. Dari hal seperti itu sebetulnya kalau kita sadar bahwa Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang biasa. Batu yang sebesar itu semua adalah buatan tangan Tuhan, dan satu pun dari kita tidak pernah sanggup untuk membuat hal yang dilakukan oleh Allah. Nah, biarlah pujian ini ketika kita boleh melihat kembali kebesaran kasih Tuhan, kita boleh menghadapi hari-hari kita saat ini, sesulit apapun hidup kita, pergumulan apapun yang Tuhan sedang izinkan untuk kita hadapi di masa-masa dampak pandemi yang masih belum berakhir hari ini, kita tetap percaya dan yakin bahwa kita memiliki Allah yang maha besar, yang terus akan menyertai kita, dan Dia lebih besar dari pergumulan kita. Amin. Kita naikkan pujian ini, bila kulihat bintang gemerlapan. Dan kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan di depan. Diawali dari sebelah sini terlebih dahulu. Besar
Sungguh besar Kau Allahku. Kau wanita saja, Tuhanku, bila ku renungkan pemberian-Mu dalam penuh. Silakan kaum pria saja. Kita nyanyikan sama-sama, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kita nyanyikan maka jiwaku, jemaat sedang bangkit berdiri. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita masuk di dalam doa syukur yang akan dipimpin oleh Saudari Minghung. Kami persilahkan. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saudara, pada pagi hari ini kita sungguh bersyukur karena kita akan dilayani oleh hambanya, Bapak Penginjil Christian, yang mana temanya pada pagi hari ini adalah Allah yang berdaulat. Dan biarlah firman Tuhan yang sebentar kita akan dengarkan, hati kita dilembutkan oleh Roh Kudus, sehingga kita boleh memperoleh berkat baru, sukacita baru daripada Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hambanya. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan, kita menaikkan pujian Kau Tetap Allah. Pencipta segala yang ada.
Engkau tetap Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah ini tidak hanya sekedar berhenti sampai di pujian saja, namun sudahkah kami menjadikan Engkau tetap Allah? Meskipun kami pun merasa bahwa mungkin kami berpikir Engkau adalah Tuhan yang diam, Engkau bahkan Tuhan yang tidak peduli akan masalah kami. Engkau adalah Allah yang jauh, yang tidak dapat kami sentuh, tidak dapat kami jamah. Namun kami harusnya menyadari bahwa Engkau tetap Allah dari dulu sampai sekarang dan selamanya. Engkau adalah Allah yang kekal, yang tidak diciptakan, namun Engkau adalah Allah yang menciptakan segala sesuatunya di bumi ini, di alam semesta ini. Biarlah ini menjadi membuat kami berpikir, membuat kami juga menghidupi hidup kami dengan suatu pertanyaan. Jikalau Engkau adalah Allah dan kami adalah penciptanya, apa yang harusnya kami lakukan? Betapa sering kami tidak hidup sebagai seorang ciptaan, tapi kami merasa diri kami sebagai pusat dari segala-galanya. Bapa, siapkan kami sekali lagi Tuhan untuk boleh mendengarkan firman-Mu, yang boleh kembali mengajak kami mengingat, berpikir dan juga merenungkan bahkan menghidupi bahwa hanya Engkaulah Tuhan, Allah yang berdaulat, yang bertahta, yang berkuasa, dan pastinya itu akan membuat kami hidup terus semakin serupa dengan Engkau, hidup semakin mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan, kami menyerahkan juga hamba-Mu. Dalam kelemahan keterbatasannya kami juga boleh sama-sama kembali merenungkan dan belajar juga bersama jemaat bagaimana kami menghidupi apa yang sudah kami dengarkan melalui khotbah hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang boleh diberikan untuk majelis, udah majelis bener ya, dan juga Pendeta Hadi dan Ibu dan juga Jauh Solusi untuk boleh menerima kami semua rombongan di Jakarta dan juga boleh melayani gitu ya. Sebuah kesempatan yang Tuhan boleh berikan untuk kita boleh bertemu gitu ya. Karena selama ini saya cuma ngeliatnya di Zoom gitu ya, dan mendoakan tapi nggak tahu yang mana orangnya begitu ya. Sebuah pujian yang udah ada di otak mau dinyanyikan di pusat gitu ya, tapi saya masih ragu-ragu bisa nggak ya, udah kecolongan nyanyi di Purwokerto duluan, berarti nanti yang di Jakarta nyanyi lagu ini udah ngerti gitu ya, nggak perlu saya ajarin lagi. Dan liturgisnya ya minimal posur gitu ya, udah tahu lagunya. Oke, ini sedikit info ya. Nah saudara, kita mau sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Yesaya. Oh iya, saya lupa kenalan, ini kebiasaan saya gitu ya. Bapak Ibu, saya namanya Christian Kurniawan Santoso gitu ya. Diadopsi karena papa suka badminton gitu katanya, mau jadi Christian Hadinata, cuma kayaknya nggak kesampaian, kejauhan gitu ya. Christian Kurniawan Santoso karena banyak nama Christian di Jakarta waktu itu, dan saya mikir supaya saya bisa mudah diingat, mudah dikenal oleh anak-anak muda, sok muda gitu ya. Jadi saya pakai inisial ya, jadi CK gitu ya. Apakah nama inisialnya jadi Christian Kurniawan? Enggak juga. Saya bisa ambil aja Christian keren gitu ya, Christian cool, maksa pokoknya supaya saya tetap jadi trending. Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat bagian ini dengan sebuah pertanyaan. Bagaimanakah dengan hidup kita hari ini? Di tengah-tengah pandemi COVID yang menjelang endemik, tapi nggak tahu kapan endemiknya karena WHO mengatakan bahwa COVID belum kelar, gitu ya. Kita merasa kesusahan, kesulitan, kemudian juga ditambah dengan krisis karena Rusia menyerang Ukraina, dan itu berdampak global, termasuk buat Indonesia. Lapangan pekerjaan semakin sedikit, masing-masing saling bersaing. Kemarin saya pernah dengar perusahaan Tesla ya mem-PHK berapa ribu orang, berapa ratus orang,
Shopee juga mau PHK berapa ratus, berapa ribu orang. Harga-harga semakin melonjak. Harga bensin naik, Pertalite dan segala macamnya. Harga listrik juga semakin naik. Jadi yang buat penggemar games online siap-siap aja kena korting dari orang tua, ya, karena pasti berpengaruh dengan listrik, wifi, AC, ya, itu juga berpengaruh. Lalu apa yang kita boleh responi sebagai orang percaya yang ngakunya kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat? Tapi Pak, numpang nanya dulu, kenapa sih selalu kita ngomong dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan? Bapak sorohani lah, mentang-mentang Bapak penginjil, hamba Tuhan begitu ya. Kenapa selalu ngomongnya dikit-dikit Tuhan, kaitkan dengan Tuhan? Saudara, kita seringkali membagi dunia dengan dua sisi. Yang pertama dunia sekuler dan juga dunia rohani. Kita merasa kamu kalau jadi orang Kristen cukuplah hari Minggu. Sesudah itu ya kita masuk lagi dalam dunia sehari-hari kita. Jadi kita biasalah kita nilep uang sedikit, kita ambil untung sedikit dari kita punya jualan dan segala macam. Kalau kita nggak hidup Pak, begitu ya. Kita nggak bisa Pak benar-benar rohani dalam dunia ini. Kita seringkali merasa udahlah kita cuma Kristen di gereja aja, di KTP aja. Tapi setelah keluar dari gereja, maka mau nggak mau kita harus sama seperti dunia. Kalau nggak, bagaimana kita hidup Pak? Kita terpengaruh oleh dunia. Bahkan seringkali kita orang Kristen, kita harus merasa malu karena kita hidup sebagai orang yang tidak mengakui, yang tidak menyadari bahwa kita punya Tuhan. Kita mengenal Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar. Di masalah kehidupan, kepada siapa kita bergantung, kita berharap. Kita bergantung kepada apa? UANG, uang, duit, ya. Selalu kita bergantung kepada duit. Ketika COVID, itu juga bergantung kepada duit. Jangan bilang kita bergantung kepada kesehatan. Yes, kesehatan penting. Tapi orang benar-benar bergantung kepada uang supaya apa? Supaya bisa membeli kesehatan, membeli obat-obatan. Periode pertama ketika COVID, saya jujur sebagai manusia, saya juga takut, ya. Karena apa? Karena sering muncul di sosial media dan juga di WA grup. Mau WA gereja, mau WA orang biasa, WA hamba Tuhan, sama. Semua tersebarnya apa? COVID. Sampai saya juga ngejer beli obat-obatan. Dulu emang sangat mahal sekali kan, karena jarang gitu ya beli hand sanitizer, beli vitamin. Saya pernah juga tuh ya, gara-gara jemaat saya jadi tertarik, wah gue nggak pernah jemur, gue butuh vitamin K gitu ya, dan segala macamnya. Kita lupa siapa kita. Jadi mengapa harus selalu dikit-dikit Tuhan? Mengapa kita hidup kok selalu mikirnya Tuhan? Saudara, kita harus tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Siapa kita? Siapa saudara, saudari, dan saya di hadapan Tuhan? Kita semua adalah ciptaan. Ingat, ciptaan. Creation, bukan kreator. No. Kita bukan pencipta. Jadi kita harus tahu, kita harus sadar bahwa kita ini ciptaan yang kita punya pencipta. Tapi kita hidup sampai hari ini, kita merasa kita nggak punya pencipta. Kita hidup seringkali sendirian, tanpa perlu bergantung berharap kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya apa? Pusat hidup kita, fokus hidup kita, entah kamu sebagai seorang pelajar, kamu sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, karyawan, usahawan, apapun itu, fokusnya apa? Me. Pokoknya saya sehat, pokoknya saya cukup, pokoknya saya kenyang, pokoknya saya kaya, pokoknya saya punya uang. Tapi nggak mikirin, mestinya harusnya pokoknya Tuhan, pokoknya Tuhan, pokoknya Tuhan. Yang kedua adalah kita adalah hidup sebagai warga negara
yang punya dua warga negara. Tadi kita sebagai ciptaan yang mulia dan berharga, namun sekarang kedua kita adalah punya dua warga negara. Kewarganegaraan Indonesia pastinya, ya, dan kewarganegaraan kerajaan Allah, kerajaan surga. Berarti sangat relevan, sangat masuk akal kalau saudara dan saya harusnya berpikir sedikit-sedikit kaitkan dengan Tuhan. Apalagi di gereja, begitu ya. Tapi semoga tidak hanya di gereja, saudara. Dalam setiap aspek kehidupan saudara dan saya, 24 jam, dimanapun, kapanpun, bagaimanapun caranya, bagaimanapun kondisinya, sulit ya, harus ingat kita punya Tuhan. Coba ngomong ke kanan kirinya, bilang kamu punya Tuhan yang hidup. Nanti kalau di luaran kamu punya teman, saudara punya masalah, teman yang bergumul, ingetin dia. Oh, dia orang Kristen ya. Kalau bukan orang Kristen ya susah gitu ya. Kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, Tuhan pencipta. Inilah kaitannya dengan kitab Yesaya yang kita baca, saudara. Konteks kitab Yesaya adalah Yahweh, nama Allah perjanjian lama, begitu ya. Kenapa saya harus ngomong Yahweh? Bukan karena saya rombongan ataupun kelompok Yahweh, bukan. Tapi emang konteksnya seperti itu. Dalam kitab perjanjian lama di Yesaya menyebutkan nama Yahweh, berarti orang Israel ngerti, oh gue punya nama Tuhan yang saya kenal adalah Yahweh. Bukan A, bukan B, bukan C, atau ABC. Kalau ABC itu kecap sama baterai, begitu ya. Tapi kita punya nama Tuhan Allah Yahweh, nggak pakai huruf vokal karena biasanya disebutnya Yehova. Tapi mereka pun nggak bisa menyebutkan Yahweh, nyebutnya adalah Adonai karena merasa mereka tidak layak menyebut nama Tuhan yang kudus, yang suci dan besar. Yahweh adalah keselamatan. Ini nama artinya, arti namanya Yesaya sendiri. Artinya ketika Yesaya dipanggil sama Tuhan menjadi hambanya, menjadi pelayannya, menjadi nabi yang memberitakan Injil, dia juga harus menghidupi bahwa Yahweh, Tuhan, Allah adalah keselamatanku. Keselamatanku baik secara fisik maupun secara rohani adalah dari Tuhan Allah Yahweh. Keren ya. Tapi ketika dia menghadapi orang-orang Israel, nama ini seperti tidak berlaku bagi orang Israel. Akhirnya saya mengalami sirkuit Mandalika di sini ya. Saya paling benci dengan motor seperti itu. Saya kadang-kadang berbuat dosa, ya Tuhan semoga dia bertobat gitu ya. Wah, ternyata emang kayak sirkuit Mandalika. Oke, balik ke sini. Sudahkah Israel menghidupi itu bahwa Yahweh adalah keselamatanku? Kalau mereka sadar siapa itu Yahweh, siapa itu Tuhan, maka harusnya hidup mereka adalah bergantung penuh kepada Allah. Tapi mereka tidak. Saudara pasti kenal, pasti tahu orang Israel kenapa dibuang ke Babel, ke Media Parsia dan segala macamnya. Kenapa ada Daniel dibuang? Kenapa ada Yeremia dan Nehemia, ada Esra? Mereka dibuang dari Israel. Keturunan Raja Daud yang terakhir, beberapa rajanya ditangkap kemudian dibuang. Karena mereka tidak menghidupi, tidak meyakini, tidak mempercayai dalam kehidupan mereka bahwa Yahweh adalah keselamatan mereka. Mereka menyembah kepada ilah-ilah lain, kepada berhala lain. Ketika mereka diserang oleh suku bangsa lain misalkan, mereka bergantung kepada apa? Kepada Mesir, kepada Moab, kepada kuda-kuda perang mereka, kepada tentara-tentara mereka. Mereka bergantung kepada ilah-ilah lain. Saudara, berarti kitab nubuatan ini dihadirkan oleh Allah. Ini yang mesti kita mengerti kenapa kitab Yesaya ini menjadi penting buat orang Israel. Saudara, kalau ketika membaca surat ini, kitab Yesaya ini, bukan berarti Yesaya langsung ngomong kepada orang Israel yang waktu mereka dijajah. Belum, saudara.
Allah memberikan inspirasinya kepada Yesaya, menuliskan nubuatan akan terjadi bertahun-tahun kemudian. Bahkan dipercaya 150 tahun sesudah zamannya Yesaya. Dia bilang melalui inspirasi dari Tuhan, "Hai orang Israel, kamu akan dibuang karena kamu berdosa, karena kamu memberontak kepada Allah. Kamu akan dibuang selama 70 tahun. Kamu tinggal di luar Israel. Kamu tinggal menjauh dari Yerusalem." Pemikiran orang zaman dulu bikinnya apa? Wah, gawat. Saya nggak bisa beribadah kepada Tuhan. Saya nggak bisa menyembah Tuhan di bait Allah di Yerusalem. Wah, Tuhan kita kalah. Konsepnya adalah siapa yang menang perang, dia yang punya Tuhan itu yang berkuasa. Jadi mereka merasa bahwa Tuhan kita kecil, Tuhan kita kalah sama Tuhannya Babel, sama Nebukadnezar. Mereka diingatkan bahwa ini loh, kamu akan dihukum, kamu akan dibuang. Tapi ingat, di bagian kitab Yesaya terbagi-bagi. Salah satunya adalah Yesaya pasal 44-45. Ada berita kelepasan, ada berita pengharapan, ada berita penghiburan, ada berita pemulihan, bahkan pembebasan kepada orang Israel. Buat orang Israel, buat umat Israel. Saudara, kalau kita mendapatkan berita yang dinubuatkan seperti itu, apa seharusnya respon saudara dan saya? Kalau andaikan lah ya, saya ngomong gitu ya, saudara, 5 tahun lagi Tuhan berbicara kepada saya bahwa Jemaat Purwokerto akan semuanya sukses. Senang gak? Enjoy gak kehidupan kalian? Wah, ini Pak CK seorang nabi yang menubuatkan sesuatu gitu ya. Pasti kita akan merasa, tenang, aman. 5 tahun lagi gitu ya. Ternyata saya nabi palsu gitu ya. Nah, ini berita yang benar. Kenapa? Karena Tuhan yang ngomong melalui Nabi Yesaya. Dan ingat, Tuhan bukan cuma nongol di zamannya Yesaya, tapi dia nongol di mana? Dari kitab Kejadian, dari kisahnya orang Israel bersama Nuh, Abraham, Yakub, Musa. Yang paling keren, yang paling besar, Musa yang membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir. Tapi ingat, Musa cuma alat. Kisah-kisah itu sebagai orang Yahudi harusnya mereka ingat, sehingga mereka tidak berzinah dengan ilah-ilah lain. Tapi kenyataannya mereka tidak. Mereka lupakan semuanya, sehingga akhirnya mereka pun ditangkap, dikalahkan Israel, dihancurkan tembok Yerusalem, dihancurkan bait Allah, dan mereka dibuang ke negeri yang asing. Jujur, kalau saya sebagai orang Israel saat itu, saya akan, bodoh amat ya saya sebagai orang Israel. Saya punya Tuhan, punya Yahweh yang tidak terbatas, yang punya maha kuasa, maha hadir, sudah bekerja berkarya sejak zaman dulu. Kenapa saya nggak bergantung kepada Dia? Sehingga sebenarnya pusat kitab Yesaya temanya adalah Allah yang melakukan segala sesuatu oleh karena Dia sendiri. Saudara, kalau punya teman yang menusuk dari belakang, apa respon saudara? Saya akan ingat namanya Pak, saya akan blok HP-nya, blok sosmednya, semuanya saya blok. Saya akan doain, sumpahin dia supaya mati. Betul nggak? Anak muda kalau udah kayak gitu langsung share di sosial media. Gile lu ya, lu nggak tahu diri ya, gue punya teman kayak gini, toksik lu. Yang punya usaha, gue akan blacklist dia sebagai rekan kerja gue. Dia udah hianatin gue. Yang kaum ibu kurang ngajar ya, pelakor ya, dia tiba-tiba WA suami gue, kurang ajar. Temen makan temen. Apa respon saudara?
Sampai saat ini kita selesai. Wah, gitu ya. Zaman dulu banget tuh cerita gue ya. Allah begitu nggak sama Israel? Saya kok jadi Allah? Kalau jadi Allah, untungnya saya bukan Allah gitu ya. Saya sambar petir tuh Israel, selesai. Benar nggak? Oh, saya punya Allah, saya Allah, saya bebas dong ngapa-ngapain. Ini umat Israel, umat yang kecil tapi bebal, keras kepala, keras hati. Udah tunjukin bahwa aku akan menjadi Allahmu. Ingat ya, Allah yang pertama kali berjanji loh. I am God, aku akan berjanji bahwa engkau adalah umatku dan aku adalah umatmu. Umat Israel cuma bilang, baik Tuhan gitu. Tapi apa yang terjadi? Wah, udah dibelain berkali-kali, keterlaluan Israel. Dari Adam, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa. Berapa kali Tuhan dikhianati? Keterlaluan kita sebagai orang Kristen juga sama. Yesus mati di kayu salib, beneran mati, mencurahkan darah buat saudara dan saya. Tapi coba bertanya, berapa kali kita mengkhianati Tuhan? Berapa kali kita bikin nangis Tuhan? Inikah hidup kita hari ini? Tapi ingat, Allah kita beda sama Allah buatan kita manusia. Allah punya kuasa, punya hak, punya kedaulatan, punya kebebasan. Ini adalah namanya anugerah. Saudara dan saya nggak layak menerima kasih-Nya. Saudara dan saya nggak layak menerima pengampunannya. Siapa kita? Apakah karena saya hamba Tuhan, saya hebat ngomong segala macam, Tuhan mengasihi saya? Tidak. Tuhan tidak terpengaruh akan semua hal itu. Namun hanya karena kasih-Nya, hanya karena anugerah-Nya, Allah melakukan segala sesuatu oleh karena Allah sendiri. Dan itu ditunjukkan kepada umat Israel di pembuangan. Diberikanlah berita penghiburan, berita pelepasan, berita anugerah bahwa kamu nanti setelah 70 tahun kamu akan bebas. Kamu pulang kembali ke Yerusalem. Kamu bangun semuanya, tembok Yerusalem, bait Allah dan segala macamnya. Ini menjadi janji yang Yesaya katakan. Dan Yesaya menunjukkan hal itu, bahwa ini loh Allah yang melakukan semuanya. Saudara lihat Yesaya sebelumnya 44 ayat 24 sampai 28. Saya nggak akan baca secara detail, tapi akan secara cepat gitu ya. Dia adalah Allah, ayat 24, yang mengingatkan siapa dirinya. Tuhan adalah penebus, Tuhan pembebas, yang membentuk sejak dari kandungan. Ini secara global kepada orang Israel. Siapa Israel? Tuhan yang melahirkan Israel, membentuk, memimpin, menolong, menjaga, menyertai. Raja Daud menang, Salomo meskipun error tapi Tuhan kasih berkat. Ya, Musa seringkali emosional tapi Tuhan masih sertai. Orang Israel di padang gurun itu keterlaluan banget dah gitu ya. Tapi Tuhan masih tolong, masih jagai. Simson tokoh pembela, tapi Tuhan mau pakai dia. Keras kepala banget, ngaconya ngaco banget, errornya error banget, gara-gara perempuan. Tapi Tuhan tetap sabar sama Simson, sama Gideon. Hampir semua tokoh-tokoh Israel seperti itu. Ya. Allah yang menolong karena janjinya kepada umat Israel. Allah yang menebus karena dia sadar, menyadari bahwa aku sudah terlanjur janji sama Israel. Dan aku ingin menggenapinya karena aku mengasihi Israel. Dan bukan cuma Israel tapi kepada manusia. Membentuk saudara dan saya dari kandungan, menolong kita. Uniknya di sini Tuhan tuh pakai konsep persalinan. Ya, siapa sih sebenarnya ya yang benar ya? Ibu, ayah yang nggak sayang sama anaknya. Seharusnya begitu. Tapi karena dosa, akhirnya
Banyak masalah terjadi, anak dibuang dan segala macam, anak dibunuh dan segala macam. Tapi yang sebenarnya dari Allah, konsep orang tua harusnya mengasihi anak. Dan Allah sebagai Bapa mengasihi umat Israel dan manusia sebagai anaknya. Kemudian ayat 25, yang menggagalkan tanda-tanda peramal, pembohong, dan mempermainkan tukang-tukang tenung, membuat mundur orang-orang yang sombong dengan kebijaksanaannya, dan membalikan pengetahuan menjadi kebodohan. Allah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku. Ayat 26. Artinya apa? Allah yang memimpin, yang berkuasa dalam sejarah. Dan dia akan memulihkan kembali dua kota sebagai gambaran wakil Israel, yaitu apa? Yerusalem dan juga Yehuda. Allah hadir dalam sejarahnya. Allah hadir dalam history, sejarah manusia, karena itu adalah semua his story, ceritanya dia. Allah hadir dalam sejarah manusia, dalam bahasa Inggris history, ya, karena dia adalah pemilik history itu. Itu adalah sejarahnya Allah, ceritanya Allah. Allah mengendalikan sejarah, Allah hadir dalam setiap sejarah manusia. Ini sebuah jaminan, sebuah penghiburan, pengharapan. Semestinya kalau udah begitu, apa refleksinya? Malulah kita, takutlah kita, merasa bersalah dan berdosalah kita. Harusnya begitu. Allah juga menubuatkan sebuah penglihatan ketika akan ada pemulihan terjadi kepada Israel, Yerusalem, dan Yehuda. Bagaimana kedua kota itu akan boleh dibangun kembali dan akan menjadi besar kembali. Ini menjadi sebuah nubuatan buat dua bangsa ini. Gak cuma diizinkan pulang, tapi diizinkan untuk membangun kembali tembok Yerusalem dan juga pintu-pintu menoranya. Di dalam hukuman masih ada anugerah. Ayat 27 yang berkata kepada tubir lautan, jadilah kering. Ini adalah Allah yang menggambarkan, mengendalikan perairan yang kacau, simbolis dunia dan kekacauan dunia. Relevansinya apa saudara? Allah mampu mengatasi hambatan apapun dan digunakan dalam arti Allah yang menguasai alam semesta. Dia mampu mengeringkan atau bahkan memunculkan sumber mata air buat kehidupan umat Israel. Puncaknya di ayat 28. Ini yang aneh, yang kaget-kagetan. Ngeri-ngeri sudah. Tuhan bilang apa? Nanti akan muncul seseorang yang menjadi pahlawan buat kamu. Dia adalah gembalaku. Aku akan mengurapi dia. Namanya Kores. Hah? Kok Kores ya? Kita mikirnya apa sebagai manusia zaman sekarang? Pengennya pahlawan dari apa? Dari suku bangsa kita sendiri bukan? Masa sih kita punya bangsa Indonesia yang berapa ratus jiwa ini, pahlawannya itu adalah, mohon maaf gitu ya, misalkan orang yang kita benci, musuh kita, musuh bangsa, dia akan menjadi pembela dan menjadi pengharapan buat kita akan menyelamatkan Indonesia. Apa perasaan saudara? Saya kadang-kadang mau ngomong yang agak ekstrim gitu ya. Misalkan orang yang menghina kekristenan, menganiaya kekristenan. Tapi nanti Tuhan bisa pakai dia untuk membebaskan Indonesia dari berbagai permasalahan. Dia nggak akan menganiaya kita, tapi dia akan memberikan kita kehidupan yang layak dan segala macam. Tapi dia nggak kenal Tuhan. Itu masalahnya. Ini yang dipikirkan oleh orang Yehuda, orang Yahudi, orang Israel. Kok nubuatannya aneh ya? Kenapa ini Kores muncul di ayat 28? Kemudian muncul lagi di 45 ayat 1. Dibilang apa? Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang. Perhatikan. Ketika saya menurunkan hal ini, saya mikirnya apa? Wah, saya punya Tuhan yang memegang tangan kanan saya. Jangan takut Kristian. Tapi di 45 ayat 1, Allah ngomong apa? Kores, raja yang tidak kenal Tuhan, dipimpin, dipegang,
dalam kehidupannya dia akan mengalahkan berbagai bangsa, menundukkan bangsa-bangsa dan bahkan melucuti raja-rajanya. Saudara yang cowok punya ikat pinggang ya, gitu ya. Saudara bayangin, aduh, lupa ya, kalau saya lupa kalau gereja itu biasanya ada baptisan dulu. Kalau kita punya ikat pinggang, kita nggak pakai. Kalau saya kan agak gemuk ya, ngorok pastinya saudara, gitu ya. Nah itu, ya saya pengen ngomong, kamu Kores akan Tuhan pimpin, tanda kutip ya, maaf ya, menelanjangi raja-raja yang ada saat itu. Wah, bikin emosi nggak Tuhan ini? Seorang sejarawan namanya Yosefus dalam bukunya mengatakan begini, bahwa mereka ternyata percaya loh bahwa nubuat-nubuat ini ditunjukkan oleh kepada Kores, dan bahkan mereka menantikan janji itu. Tetapi ternyata ada sebagian orang yang tidak percaya dan mempertanyakan, kok Mesiasnya Kores? Betul saudara, orang yang diurapi Tuhan di bagian ini mau nggak mau diistilahkan sama dengan Mesias. Tapi ingat dulu, beda dulu Mesiasnya Kristus yang memberikan keselamatan dengan Mesiasnya Kores. Dia dipilih Tuhan, diurapi Tuhan sebagai gembala untuk apa? Melayani Allah, membebaskan orang Israel. Ini jadi masalah, jadi perdebatan buat orang Israel. Mereka bingung dengan keadaan seperti ini. Kok kenapa yang diurapi adalah Kores? Yesaya memberikan petunjuk, penghiburan bahwa akan datang seorang tokoh, yaitu Kores yang memberikan pengharapan. Saudara, alasannya adalah karena tidak ada orang Israel yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Miris. Saudara bayangkan kalau Tuhan maunya memakai kita, umat Tuhan di karunia provokator. Tapi ternyata Tuhan melihat tidak ada orang yang layak. Semuanya hidup tidak berkenan bagi Tuhan, maka aku harus mengutus orang lain yang bukan dari Kristen, bukan mungkin dari kalangan Tionghoa. Dan dia akan menolong umat Tuhan dengan caranya. Tapi Tuhan pimpin dia, Tuhan sertai dia, Tuhan berkati dia. Kita mikirnya apa? Ih, kok Tuhan begitu ya? Tapi kita lupa melihat dari perspektif yang lain. Saya pakai kata gila ya. Gila ya Tuhan. Bukan Tuhannya gila ya, tolong catat ya. Tapi ini bahasa sehari-hari. Ini hebat loh. Tuhan Allahku itu punya kuasa sampai dia pakai orang lain. Meskipun juga sebuah sindiran, kenapa bukan saya yang dipakai gitu ya. Tapi ini hebat loh, Tuhan bisa pakai segala cara. Setiap orang yang dia mau dia pakai, bukan karena kehebatan Kores, bukan. Tapi inilah kedaulatan Allah. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan sendiri, yes. Tapi juga pada akhirnya apa? Untuk umatnya Israel. Perhatikan. Allah bisa pakai Firaun, Allah bisa pakai Kores, Allah bisa pakai Kaisar Agustinus. Bagaimana Kaisar Agustinus bisa mengadakan sensus sehingga Yusuf dan Maria ke Nazaret, ke Bethlehem. Ada yang komentar berarti lupa gitu ya. Saya juga hampir mikir Bethlehem apa Nazaret begitu ya. Itu kalau nggak Kaisar Agustinus yang mengusulkan, memberikan perintah sensus, nggak akan jadi tuh Yesus lahir di Bethlehem. Saudara, inilah kenapa kita boleh kembali mengenal Allah dalam kitab Yesaya. Siapa dia buat orang Israel? Siapa dia buat kita hari ini? Dia adalah Allah yang berkuasa, bertahta dan berdaulat, mengatur semuanya untuk umat Israel. Supaya mereka sadar, ini loh saya Tuhan Allahmu yang hidup. Yahweh itu yang bertata berkuasa atas segalanya.
Konteks Yesaya 44-45 itu seperti Yesus, seperti Allah yang sedang berperkara. Contoh begini ya, saya hakim, di sini aja. Saya hakim gitu ya. Di sini ada penuntut, ini ada pengacara. Saudara sebagai umat Tuhan, maka dengaran ya. Sebagai umat Tuhan ada Allah di situ. Terus dia bilang kepada umat Tuhan, kepada orang Israel, kepada bangsa-bangsa lain, "Hei kamu kalian umat manusia, kamu tuh gak ngerti-ngerti ya. Ini loh aku Allah," gitu ya. Kau bilang aku adalah Allah yang kecil, Allah yang bohong-bohongan. Enggak. Ini loh aku Allah yang. Nah ini dia. Dia kasih presentasi. Tap. Iya ya. Dia yang memberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan, berkat jasmani, berkat rohani. Dia nolongin aku waktu aku ada masalah, waktu aku kesulitan, waktu papaku meninggal, waktu mamaku meninggal, ada dia. Waktu saya bingung saya mau ambil kuliah jurusan apa, waktu saya gagal ketika saya kuliah, waktu saya mengalami dibohongin orang, dicurangin orang, dia ada di situ. Allah hadir dengan firman-Nya, Allah hadir dengan komunitas orang percaya. Allah hadir. Tapi kenapa Allah bertanya, kenapa kamu lari daripadaku, berpaling daripadaku? Karena COVID, karena ekonomi, karena krisis. Kenapa kamu lari kepada pinjaman online? Kenapa kamu lari kepada Bitcoin? Kenapa kamu lari kepada investasi? Kenapa kamu lari kepada dukun paranormal? Kenapa kamu lari kepada perjudian? Kenapa kamu berselingkuh, menyembah ilah-ilah lain? Kenapa kamu mencari kebenaran dengan ikut beribadah bukan kepada Tuhan? Ini loh aku Allah yang. Allah yang menciptakan kamu, membentuk kamu. Karena orang Yahudi tidak mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Di ayat yang keempat, 45 ayat 4, ayat 5 dan 6. Di situ Allah menyindir orang Israel. Meskipun Kores tidak mengenal Allah, dibandingkan dengan orang Israel yang tanda kutip mengenal Allah, tapi Allah mau memakai Kores. Dalam bahasa Ibraninya itu pakai kata yada. Yada muncul juga di Kejadian 4 ayat 1. Orang mikirnya artinya apa? Jorok. Karena apa? Bukan kotor, bukan karena got kotor, bukan. Karena dia pakai ayat lain memberikan artian bersetubuh. Yada itu seperti ketika suami dan istri melakukan hubungan seksual. Suatu keintiman yang sangat-sangat intim, hanya suami dan istri. Allah kepengen relasi umat Tuhan, manusia dengan Tuhan begitu intimnya, sehingga tidak lagi dua, tapi menjadi satu. Makanya seringkali saya bilang, kamu mengenal Tuhan, kamu hidupi enggak? Kamu melayani, kamu hidupi enggak? Kamu berkhotbah, kamu hidupi enggak? Artinya apa? Kamu mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, to become one. Jadi zamannya kopi instan itu udah kalah. Dulu Tuhan udah bilang bahwa apa? Dua menjadi satu, itulah yada. Mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan intim. Allah tahu Kores itu gak ada kebaikannya. Bahkan dia gak mengenal Tuhan dengan menyembah Tuhan. Tapi Allah memakainya, memilihnya. Kenapa? Allah yang beranugerah, Allah yang berdaulat untuk memilih Kores. Refleksi kita, refleksi saya malu dengan peristiwa ini. Saya malu dengan kisah ini. Di mana kita orang Kristen, yang kita adalah gambarannya Israel. Kalau sampai hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan hidup bukan sebagai anak-anak Tuhan, tapi sebagai anak-anak dunia. Hidup sebagai orang-orang yang tidak mengenal Tuhan yang hidup. Dia bangkit, dia naik ke surga, dan dia akan datang kembali. Tapi kita tidak percaya, tidak mengandalkan dia, tidak bergantung kepada dia. Semestinya kita mengenal dia sebagai Allah yang berkuasa, yang berdaulat, yang menolong kita. Allah yang menebus manusia dari dosa, pencipta manusia dan alam semesta ini, penguasa atas segalanya.
Slide yang nomor 17. Allah yang berkuasa dan berdaulat, yang mau memakai siapa saja, termasuk Raja Kores. Tujuannya jelas, untuk dia, oleh dia, dan bagi dia. Allah bisa memakai segala cara. Tapi masalahnya adalah, pertanyaan adalah, kenapa dia tidak memilih saudara dan saya? Karena kita hidupnya tidak sungguh-sungguh mengenal Allah, berelasi intim dengan dia, melekat, menyatu. Kalau kata Calvin, Johannes Calvin, abide in him. Ketika aku melihat dia, maka orang akan melihat Tuhan dalam hidupku. Coba numpang nanya gitu ya, remaja yang di belakang yang baju putih, yang pakai masker hijau, yang di tengah-tengah paling belakang, saya nggak tahu namanya. Coba pikirkan begini, kalau orang lain, ya kamu yang nengok, itu dia paling belakang pokoknya, perempuan ya. Kalau orang lain melihat kamu, apakah orang lain akan melihat Kristus dalam hidupmu? Anggukan kepala atau lambaikan tangan? Ya udah, nggak usah dijawab, pikirin dalam hati. Kalau orang lain melihat dia, anak remaja kan bener ya, apa yang saya lupa, yang salah lihat ya, mohon maaf ya. Yang sebelahnya Evan ya. Apakah dia menunjukkan Kristus dalam hidupnya? Nggak usah dijawab, renungnya sendiri. Aduh Pak, rese lupa ya, tiba-tiba nunjuk gua ya, gua lagi bergumul, misalkan begitu, gua penuh dengan dosa. Aduh, gua kurang ajar sama orang tua, gua marah-marah orang tua, gua pura-pura aja Pak di gereja jadi pengurus, jadi pelayan Tuhan, tapi gua di rumah, gua jadi kayak setan. Ini ibu yang baju pink, yang tadi dikira Ibu Rita begitu ya, numpang nanya, nggak usah dijawab, pikirin dalam hati. Kalau ibu berpikir, bertanya, kalau orang lain melihat saya, melihat Kristus enggak? Apakah ada kasih, ada iman, pengharapan, ada sukacita, penghiburan? Andaikan, aduh Pak, saya bingung Pak, di rumah saya punya masalah, saya nggak selesai. Boro-boro saya kasih nasihat ke orang lain, saya juga butuh penghiburan. Semua juga sama, saudara. Tapi mari sama-sama kita menghidupi ini. Tuhan bisa pakai kita, asalkan kita mau bersandar kepada Dia. Bedakan dengan anugerah keselamatan ya, Tuhan berikan secara full. Tapi ini kalau kita mau dipakai lebih lagi, lebih baik lagi, lebih sungguh lagi, maka kita mau nggak bergantung kepada Dia. Saudara, bagaimana pengenalan kita akan Allah hari ini? Bagaimana relasi kita, saudara dan saya, dengan Dia hari ini? Boro-boro Pak, saya relasi, saya syukur-syukur ibadah hari Minggu, saya Senin sampai Sabtu Pak, saya nggak baca Alkitab, saya nggak berdoa, saya nggak saat teduh. Lah gimana mau berelasi? Gimana mau mencari jawaban Tuhan? Gimana mau mencari kehendak Tuhan kalau kita nggak pernah berelasi? Gimana Tuhan mau ngomong kepada kita? Bukan ngomong secara verbal langsung, enggak, tapi Tuhan bisa pakai firman Tuhan, Tuhan bisa pakai hamba Tuhan, Tuhan bisa kasih mentor, pembimbing, pakar rohani. Asal kita mencari kepada Tuhan. Apa respon saudara? Percayakah? Bersandarkah? Berserahkah? Atau ya udah Pak, makasih Pak khotbahnya yang baik ya, nanti aja deh ya, nanti kalau ada masalah baru saya percaya. Ini PR buat saudara dan saya. Saudara, Pak Jokowi, saya salut kemarin menjadi peacemaker. Dia orang Islam kan ya? Dia kenal Tuhan Yesus nggak? Ya tahu lah ya. Percaya nggak sama Tuhan Yesus? Ya kayak enggak lah. Dia percaya sama Allah dan Nabi Muhammad. Tapi lihat kehidupannya kemarin. Saya sampai mikir 2 kali, ini presiden agak nyeleneh juga gitu. Ngapain ngurusin Rusia sama Ukraina? Betul nggak? Kalau mati di sana gimana? Repot loh. Wakil presidennya siapa? Ngapain dia jauh-jauh ke Rusia, Ukraina, nantang maut gitu ya? Cuma bawa bodyguard 39 orang.
sorry ya gue nggak pakai ini nih ya. Kalau gue teroris ya, gue jahat, gue rudal kereta api ya. Kalau gue jahat, kalau saya jahat. Kenapa Jokowi capek-capek? Ya apa itu buat inilah, dia mau menunjukkan bahwa dia presiden yang baik. Nanti kan dia udah mau berhenti, mau selesai supaya dia dikenal. Saya nggak peduli lah soal itu. Tapi ini orang repot-repot ke Ukraina, Rusia. Dia ingin mendamaikan mereka. Memang dia tahu sumber masalahnya mereka. Jadi Indonesia jadi kacau dan segala macam, dunia bangsa segala macam kacau. Tapi saya salut dengan Pak Jokowi. Nah saya nanya nih, kemana orang Kristen ya? Kemana orang Kristen? Di mana? Malah orang Kristen yang paling manas-manasin. Ayo serbu aja, serbu. Ayo kita bantu Rusia, kita perang sama Rusia dan segala macam. Di mana orang Kristen? Ini contoh teman-teman Bapak Ibu sekalian. Saya percaya kalau andaikan sampai nanti Rusia Ukraina berdamai, Jokowi, kita berterima kasih. Dan kalau saya boleh melihat bahwa Allah memakai Jokowi. Dia gak kenal Tuhan, walaupun dia hidupnya baik begitu ya. Tapi saya coba menyandingkan dengan Raja Kores. Tuhan pimpin, Tuhan jagain Kores. Dia menang dengan bangsa-bangsa lain supaya apa? Dia bisa mengalahkan Raja Babel yang sangat kuat saat itu, Nebukadnezar. Dia kalahkan sehingga nanti umat Israel berpindah di bawah kuasanya Raja Kores. Dan nanti setahun kalau nggak salah setelah pemerintahnya dibebaskan, dibiarkan pulang. Dikasih dana buat bangun tembok Yerusalem dan juga dijagain supaya bangun bayar suci. Itulah Tuhan Allah kita. Jadi kalau saya berpikir, saya dengar firman Tuhan hari ini, saya akan bilang ke diri saya, Tuhan, saya malu, saya mau bertobat, saya mau kembali mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan mau dipakai Tuhan dalam segala hal untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi Tuhan tolong kalau saya masih ngaco, masih ngawur, masih error, Tuhan tegur saya, ingatkan saya dengan firman Tuhan, dengan komunitas, dengan orang-orang sekitar saya, dengan firman Tuhan, supaya saya balik lagi. Saya mau dekat padamu Tuhan. Saya mau sadar siapa saya di hadapan Allah dan siapa Allah menurut kita. Makanya muncul di Yesaya 43 ayat 4, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Coba saudara baca, ganti kata engkau pakai kata aku. Itu Allah yang ngomong. Ya, coba ya sama-sama ya. 1, 3. Oleh karena aku berharga di matamu Tuhan, dan aku ini mulia, dan Allah ini mengasihi aku, maka Allah memberikan manusia sebagai ganti buat kita, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawaku. Ini maksud ayat ini. Tuhan pakai Kores, Tuhan kalahkan bangsa-bangsa. Demi apa? Supaya Israel nanti setelah dihukum dibalikkan kembali, dipulihkan kembali ke Yerusalem, dan menjadi bangsa yang harusnya hidupnya takut akan Tuhan. Tapi Israel sampai hari ini masih ngawur beberapa sebagian. Saya adalah pribadi yang tidak setuju Israel melakukan kekerasan kepada Palestina. Dan saya tidak sepenuhnya percaya bahwa Israel sepenuhnya akan menjadi bangsa yang baik kembali. Karena Tuhan pernah bilang, kalau nggak benar, ya ngapain? Memang dia janji Israel akan sebagai umat perjanjian, tapi bukan semuanya. Dan terakhir Roma 8:28. Kalau begitu, kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Problem pertama, kita mengasihi Dia enggak? Enggak. Problem kedua, kebaikan seperti apa? Kebaikan bukan sekedar kamu hidup sukses, kaya, sehat, hebat. No. Kebaikan supaya apa? Supaya kamu semakin baik
serupa dengan Kristus. Artinya tahan uji, tahan cobaan, tetap beriman, setia dalam segala masalah. Semakin dibentuk, semakin dibuang segala kelemahan, kejelekan pribadi karakter kamu supaya semakin sempurna seperti Kristus. Itu kebaikan yang Tuhan inginkan. Allah bekerja sampai hari ini buat saudara dan saya. Lalu apa respon kita? Tundukkan kepala, kita tenangkan diri. Pemusik boleh mainkan sebuah musik untuk membuat kita merenung. Apa respon saya setelah mendengar firman Tuhan? Apakah sungguh-sungguh saya mengenal Tuhan? Apakah saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Tuhan sudah begitu banyak, begitu besar berkorban buat saya. Tapi apa respon saya? Apakah dia sudah berdaulat, berkuasa, bertata, memegang hidup saya? Jadi saya tahu kemana saya melangkah, dia akan menyertai hidup saya. Kalau saya ada masalah, pergumulan, Tuhan pasti menolong saya, menjaga saya, menyertai saya untuk melewati, menyelesaikan berbagai masalah. Mungkin tidak sesuai dengan harapan saya, tapi minimal saya boleh bergantung penuh kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan terbaik buat masalah pergumulan saya, saudara, kita semua. Mari kita belajar menundukkan kembali, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengenal kembali siapa Tuhan buat kita dan siapa kita di hadapan Tuhan. Maukah kita semakin lagi percaya, komitmen, tunduk, berserah, berharap, dan rindu juga berbagi pengalaman ini. Jikalau kita sudah, saya baik-baik aja, puji Tuhan, mari bagikan kepada orang lain siapa Allah kita, supaya mereka juga berjumpa dengan Allah yang kita kenal, berjumpa dengan Kristus yang sudah menunjukkan hal semua itu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau boleh berbicara masing-masing pribadi kepada setiap kami, termasuk juga kepada hamba-Mu. Kami boleh kembali dikoreksi, kami boleh kembali diingatkan siapa Tuhan buat saya, siapa saya di hadapan Tuhan. Tuhan yang mau mati buat saya, mengampuni saya, menebus dosa saya. Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau begitu kasih. Bahkan Engkau rela dicap buruk oleh kami, tapi Engkau mau mengasihi kami. Bahkan Engkau memikirkan rencana untuk bahkan memakai segala cara untuk menyelamatkan kami, untuk mengajak kami kembali kepadamu Tuhan, seperti orang Israel. Bahkan Tuhan mau berkuasa memakai Raja Kores. Tuhan, harusnya kami yang mau dipakai untuk boleh membawa orang lain mengenal Tuhan. Ingatkan kami terus, koreksi kami terus. Kami sebagai orang Kristen tidaklah menjadi pribadi yang egois, namun kami harusnya hidup berkenan buat Tuhan, menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu boleh terus hidup dalam kehidupan kami. Allah Roh Kudus boleh terus berbicara, mengingatkan, menerjemahkan kepada kami semakin lebih praktis supaya kami boleh hidupi, lakukan, dan jalani. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami hidup, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Kita serahkan kepada liturgis. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Dan kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-29. Kita akan membaca bersama-sama bagian firman Tuhan ini, dan saya mengajak jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-29. Sebab apa yang telah
kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali bersama-sama untuk memuji dan menyembah Engkau. Dan di tengah-tengah ibadah ini Tuhan, kami juga bersyukur jika kami boleh kembali melakukan sakramen perjamuan kudus, ya Bapa, di mana melalui sakramen perjamuan kudus kami diingatkan akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai manusia yang berdosa. Engkau telah datang ke dalam dunia ini, Engkau telah mati bagi kami Tuhan, untuk menyelamatkan kami dari kebinasaan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau serahkan akan sakramen pada pagi hari ini. Kiranya Engkau yang menolong, Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Kami berdoa untuk roti yang sebentar akan kami nikmati bersama. Kiranya melalui roti perjamuan ini kami diingatkan akan kasih Tuhan, bahwa Engkau telah menyerahkan tubuh-Mu untuk disalibkan, ya Tuhan, sebagai bukti cinta kasih Tuhan di dalam hidup kami. Dan kiranya melalui sakramen ini Tuhan, ketika kami memakan roti, tubuh kami boleh disegarkan, kami boleh dikuatkan, ya Tuhan, untuk menjalani segala tanggung jawab yang Engkau percayakan di dalam kehidupan kami, baik dalam suka dan duka, baik di dalam susah maupun senang, bahkan terlebih lagi ketika kami menderita karena sakit penyakit yang Tuhan izinkan untuk kami alami. Oleh karena itu, ya Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu yang terus menolong kami, memberikan kekuatan kepada setiap kami di dalam menghidupi akan panggilan kami sebagai anak-anak-Mu. Demikian juga Tuhan, ketika kami boleh meminum anggur perjamuan, kami boleh melihat akan kasih Tuhan, bahwa darah-Mu telah dicurahkan di atas kayu salib untuk menebus setiap kami, ya Bapa. Sehingga melalui perjamuan ini kami boleh senantiasa memiliki sukacita di dalam mengikut Engkau, ya Tuhan, bahwa kami menjalani hidup ini tidak sendirian. Ada Tuhan yang senantiasa menolong dan menyertai hidup setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau sucikan, kuduskan roti perjamuan dan anggur perjamuan ini, sehingga melaluinya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Baik saudara-saudara yang boleh turut ambil bagian di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini, juga saudara-saudari sekalian yang sudah menerima tanda
kasih Bapa untuk kasih dan anugerah. Kami juga bersyukur Tuhan di mana pada kesempatan pada pagi hari ini memberikan kepada kami kesempatan untuk memberikan persembahan diakonia yang telah kami kumpulkan bersama-sama. Kiranya persembahan diakonia yang telah kami kumpulkan boleh dipakai dan dipergunakan untuk membantu, untuk menolong anggota jemaat Tuhan yang membutuhkannya. Berkati Tuhan untuk tangan-tangan yang mengelola persembahan yang telah kami persembahkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan kita kembali dan waktu selanjutnya kembalikan kepada diri kita. Ya, terima kasih kepada Bapak Penginjil Christian yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Pak CK dalam seluruh pelayanan dan juga kehidupannya. Dan terima kasih juga untuk Bapak Pendeta Hadi yang sudah memimpin sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya mengajak kita bersama-sama untuk mengikrarkan iman kita di hadapan Tuhan melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan kembalikan segala puji dan hormat kita kepada Allah. Dalam mengakhiri ibadah ini kita menaikkan pujian doksologi dan kita akan menerima doa berkat dari Bapak Pendeta Hadi, lalu kemudian kita respon dengan pujian amin. Yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, lakukanlah segala tugas tanggung jawabmu dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan, dan kiranya melalui kehidupanmu nama Tuhan dipermuliakan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anak-anak Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan pada ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Lalu untuk ibadah pada minggu depan tanggal 10 Juli 2022 liturgis adalah Saudari Leni, doa syafaat Ibu Henis, LCD Saudari Gracia, dan pemusik Saudari Siska. Dan seperti yang sudah kita ketahui bersama dan sudah diumumkan di warta minggu yang lalu, pada hari ini Pekan Gembira di gereja kita akan dimulai. Doakan untuk tim yang sudah hadir bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini, biarlah melalui mereka Tuhan pakai, Tuhan bekerja untuk menjangkau hati anak-anak kita, cucu kita, saudara kita yang sudah kita undang untuk ikut dalam Pekan Gembira ini. Beberapa anak yang bisa ikut udah mulai hari ini, dan beberapa anak juga yang baru bisa ikut mulai besok 2 hari ke depan karena mereka harus ikut ibadah sekolah minggu di gereja masing-masing. Doakan untuk anak-anak yang sudah mendaftar yang kurang lebih sekitar 50-an anak, biarlah Tuhan juga menggerakkan hati mereka boleh hadir, dan orang tua boleh bekerja sama mendukung anak, mengantar anak-anak mereka untuk tidak menyanyiakan kesempatan ini. Dan bagi jemaat, jika masih ada anak-anak atau cucu atau saudara jemaat yang mungkin tetangga yang belum terdaftar namanya hingga hari ini, masih boleh ikut, jadi tidak dibatasi. Atau bahkan mungkin misalnya hari ini juga nggak bisa ikut, 2 hari ke depan masih tetap kami membuka kesempatan ini. Dan ini terbuka untuk anak-anak dari usia playgroup sampai SMP, bahkan mungkin SMA, anak-anak kita yang mungkin baru menaik ke SMA juga silakan. Ya, karena temanya ini tentang penginjilan kepada anak-anak, bagaimana mereka bisa dijangkau di masa-masa saat ini, sehingga anak-anak kita sungguh-sungguh boleh memiliki fondasi yang kuat di dalam iman dan pengenalan mereka akan Tuhan. Dan doakan juga untuk tim yang melayani, bukan hanya hari ini tapi 2 hari ke depan, supaya mereka juga tetap diberikan tubuh yang sehat, dipimpin oleh Tuhan. Ada pengumuman tambahan lain lagi dari Cause Lucy, Bapak Hadi? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita akan menyanyikan pujian Immanuel sambil memberikan salam jauh kepada saudara-saudari yang ada di sebelah kanan, di depan, di belakang. Silakan mengambil saat teduh, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.